Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya ya. Kembali lagi bersama Kujok Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, nah jadi kali ini kita bakalan bikin ya tentang analisa ya pastinya Bitcoin lah teman-teman ya. Untuk hari ini kita akan update market. Nah ini mau kemana sih market? Nah, jadi kita akan coba cek dulu ya di sini. Nah jadi untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan jangan lupa like, comment, dan share. Nah, untuk teman-teman juga yang mau bergabung ke dalam grup Telegram, silahkan ya, linknya ada di deskripsi. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung bergabung dan join aja gitu. Nah, untuk harga Bitcoin saat ini ada di 25.948 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara kasar ya, kalian mungkin udah langsung connect ini kemana sih arahnya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang terbiasa melakukan technical analysis mungkin udah langsung melihat di mana nih bagian supply demand dan di mana nih bagian support dan resist gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita mau coba untuk melihat dari beberapa part gitu ya. Nah, kita bilang part aja ya karena mungkin di sini ada beberapa seksi. Nah, yang pertama sini mungkin kita akan coba lihat dulu seperti biasa kita ngecek ya. Nah, ini crypto fear and greed semakin hari semakin turun. Nah, ini udah termasuk fear atau juga orang udah mulai ketakutan. Harusnya kalau aku udah kalian nonton apa yang aku udah jelasin tentang fear and greed, rumusnya begini. Kalau itu indeksnya atau juga indikator tentang fear and greed-nya itu udah menunjukkan bahwasannya dia tuh fear, nah mungkin teman-teman udah boleh beli gitu ya. Nah itu udah bagus banget untuk dibeli. Nah karena orang pada takut untuk membeli, nah itu saatnya kita untuk membeli, tapi jangan all in gitu ya. Nah nanti karena dia ada potensi turun lagi. Nah yang berikutnya di sini. Kita cek dulu untuk ini ya, ini bagian market cap secara daily-nya. Nah, market cap secara daily-nya teman-teman cek aja di sini untuk Bitcoin itu 0,1% ya. Nah, berkurang dari yang kemarin 2%. Nah, untuk weekly-nya ya mungkin sama aja ya, karena ini masih minggu yang sama. Terus di sini yang lagi OP banget tuh SUI. Wah, ini kalian tetap waspadalah koin-koin yang begini ya guys ya. Ini kemarin banyak sekali yang cuan dan juga banyak sekali yang rungkat dari koin ini gitu ya, karena dia masih baru dan ya masih lagi on fire atau juga hype banget lah ya. Nah jadi orang-orang itu masih nganggap ini tuh sumber cuan karena dia harganya fluktuatif ya. Untuk jiwa-jiwa gentle jiwa-jiwa judi ya gas aja gitu. Next di sini untuk news ya, hari ini ada 9 teman-teman yang harus kalian tahu. Ya, salah satunya di sini ada di Australia yaitu tentang June Westpatch tapi bulan Juni. Nah, terus berikutnya itu ada di Jerman, ada tentang inflasi rate year on year. Nah, itu khusus untuk bulan Mei. Terus di sini untuk United Kingdom itu tentang employment change dan unemployment rate. Nah, itu untuk yang bulan Maret dan April. Apa itu aku nggak terlalu ngikutin. Terus kalau misalnya untuk yang Cina ada yang high, karena ini banyak sekali, mungkin teman-teman bisa waspada aja terutama yang main di forex. Nah, apakah ada imbasnya untuk kalian yang bermain di kripto? Pasti ada teman-teman, karena di sini ada nanti jam 19.30 dari United States. Nah, ini biasanya fluktuatif teman-teman. Jadi pesanku kalian tetap berhati-hati nanti jam 19.30 ya teman-teman. Untuk hari ini tuh. Nah, ya kalian bisa lihat sendiri nih, ada core inflation rate year on year dan juga di sini inflation rate YoY atau year on year. Oke. Nah, itu kalian bisa nanti perhatikan aja berita itu. Nah, yang berikutnya di sini kita cek dulu news ya. Mungkin ada beberapa news yang mungkin bisa kita jadikan bacaan ya untuk melihat market. Nah, ini untuk melihat market gimana ya? Kalau misalnya kita lihat dari bagian sini, kita lihat nih dari Bitcoin News yang paling terupdate. Nah, data show sales of NFT. Oke. Nah, jadi di sini
NFT, kita iseng-iseng aja ya, lihat NFT. Kita lihat NFT. Nah, jadi di sini NFT itu berkurang banget ya, 20% semenjak Bitcoin itu turun. Nah, jadi untuk kalian yang udah banyak-banyak bikin NFT terus beli NFT mahal-mahal karena ngikutin jejaknya si Gozali Everyday waktu kemarin itu, ya kalian bersabar aja ya, pasti banyak banget yang rungkat itu guys. Nah, waktu itu juga ada yang beli NFT-nya Reza Arab tuh kalau nggak salah, tuh lumayan mahal juga, banyak sekali pokoknya yang beli NFT. Nah, salah satu yang beli itu juga Chef Arnold, itu beli juga tuh. Ya pokoknya ngikutin off the trend gitu ya, tapi terlambat jual ya, itu hasilnya begitu. Banyak sekali gitu. Oke, di sini untuk yang berikutnya kita lihat 8 jam yang lalu ataupun ini berita tadi malam ya. Rusia dan Iran unveil financial tools mining trade in national currency. Oke, nah jadi di sini kita lihat ya, ini tentang BNB. Kripto pengamat pasar fokus pada Venus protokol minggu ini karena protokol bergulat dengan kemungkinan likuidasi BNB. Nah, kalau misalnya BNB likuidasi massal ataupun juga nanti dia itu nggak mampu untuk menghandle keuangan, ya mungkin ini bisa jadi dia menyusul seperti FTX ya teman-teman ya, atau juga ini FTT tokennya itu. Nah, jadi ya gitulah teman-teman ya, intinya kalian itu kalau mau nanya aman nggak bang kalau main di Binance gitu ya, sebenarnya kalau sekarang sih untuk yang di daerah Asia, benua Asia kita nih masih aman, tapi kalau misalnya untuk yang kalian lagi tinggal di Amerika ya mungkin udah nggak aman. Namun kembali lagi teman-teman ya, kalau misalnya nanti ada berita hancurnya Binance di Amerika, ya itu pasti ada efeknya lah ke Indonesia ataupun juga yang Binance yang ada di Asia ini, nggak mungkin nggak ada gitu ya, karena secara nggak langsung mereka juga rugi itu. Nah, tapi kalau misalnya nanti itu menang ya, Binance yang di sana menang, kemungkinan besar maka ya harga bisa jadi melonjak naik gitu ya teman-teman ya, mungkin ke harga 600 juga bisa sih kalau menurutku. Nah, tapi kan kita bicara buruknya aja biar kita bisa hati-hati. Nah, ini 13 jam lalu Ethereum approach 1700 SBTC Breach of Defeat meeting gitu ya. Males aku cari itu. Nah, ini di El Salvador guys, keren sih ini beritanya nih. Dalam edisi ini, Volcano energi meningkat di El Salvador. Venezuelan Bitcoin, penambang melarikan diri di tengah larangan penambangan nasional, dan Argentina memperdalam penggunaan Chinese Yuan untuk membayar impor. Wah, Argentina sudah bekerja sama nih guys dengan Cina karena tidak menggunakan dolar lagi sebagai alat transaksinya, tapi menggunakan Yuan yaitu mata uang Cina. Apakah Cina bisa menggantikan dolar sebagai mata uang dunia? Kalau menurutku bisa. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan kalau misalnya nanti Yuan ini mau menerima Bitcoin dan juga Cina mengakuisisi besar-besaran Bitcoin. Tapi itu agak susah ya teman-teman, karena beberapa kali ya, pokoknya ada 3 tahun terakhiran ini itu Bitcoin turunnya sangat dalam, bisa sampai 50% atau 70%. Itu disebabkan oleh siapa lagi kalau bukan Cina ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Nah, itu untuk berita-berita yang beredar gitu. Terus di sini kalau mau lihat ini dari time frame kecil bisa sih untuk 1 jam ya, karena mungkin kita untuk 1 hari ini aja kita tradingnya. Nah, ini dia teman-teman, ini untuk 1 hari ini. Oke, ini untuk hari ini ya, ini Bitcoin untuk hari ini kalian kayaknya harus waspada dulu guys ya. Kenapa harus waspada dulu? Ya karena di sini secara nggak langsung Bitcoin sudah membentuk salah satu pattern kematian teman-teman ya. Nah, ini dia, ini adalah pola kematian yang dimiliki sama Bitcoin. Nah, sebenarnya nggak tahu ya ini maksudnya itu kalau bisa dibilang valid atau enggaknya, ini bisa dibilang valid teman-teman. Kenapa? Karena aku
melihat ya, biasanya itu kalau misalnya breakout atau breakdown itu akan diawali dengan penutupan candle minimal 2 candle gitu teman-teman. Nah, tapi di sini juga di sisi lain ada potensi bagus untuk Bitcoin hari ini. Nah, ini dia bakalan naik ya, harusnya naik. Nah, namun ini ada moving average 200 dan harusnya turun sih, seperti itu. Nah, ini udah gitu ya. Kalau misalnya kita tarik ke sini bisa teman-teman ya. Nah, gini, kalau menurutku sih gini, oke lah. Nah, jadi ini Bitcoin bakalan bikin bentuk seperti ini ya. Nah, jadi di sini dia bakalan naik dulu ke sini, tapi nanti ini false atau juga fake double bottom karena dia berada di dalam pattern besarnya itu, yaitu adalah pattern pattern bear flag gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nanti ini penurunannya berhasil, kemungkinan besar itu penurunannya setinggi dari berapa panjang tiangnya, kita anggap dari sini aja ya tiangnya gitu. Nah, ini paling mentok 3%-nya, kita anggap 3%-nya turun, dan ini nanti bisa ke harga 25.800 teman-teman ya untuk Bitcoin kalau misalnya mengalami penurunan. Nah, jadi untuk kalian yang main di hari ini ya untuk Bitcoin trading biasa, teman-teman bisa tinggal tunggu aja, nanti kalau misalnya ini Bitcoin breakdown di bawah, teman-teman bisa langsung short. Nah, jadi kita akan lihat nanti dia bakalan nyundul dulu di moving average 200 ini gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung turun kalau menurutku. Jadi kita tunggu aja. Ya, intinya trading itu simple, kalian tinggal nunggu momen, habis ada momennya baru kalian pasang posisi, setelah itu take profitnya gitu ya. Nah, jadi jangan dipaksain kalau marketnya nggak ada momen atau nggak ada bentuknya chart itu, kalau nggak berbentuk suatu pattern atau juga ada indikasi naik turunnya, jangan digas saja karena mau ngadu nasib ya, nanti malah hancur kalau seperti itu. Mungkin sekali dua kali menang, tapi kan kita nggak tahu ya berikutnya, karena kalau terbiasa seperti itu nanti teman-teman yang ada hilang uangnya di future secara sia-sia. Jadi intinya kalian gunakan uang kalian sebaik mungkin dan sayangi duit kalian sebaik mungkin. Thank you yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.